Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Ada informasi menarik, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini tunjangan profesi gurunya yang khusus untuk triwulan 1 itu belum diterima. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan melalui video ini, dan juga termasuk guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi gurunya yang triwulan 1. Nah, tentu Bapak Ibu mungkin akan penasaran kira-kira apa sih yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu harus memastikan bahwa video ini Bapak Ibu harus saksikan sampai akhir. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, Bapak Ibu bagi yang ingin mendownload e-book ya untuk digunakan untuk mengajar ataupun pegangan mahasiswa, modul PPG dan lain sebagainya yang berkaitan dengan guru, Bapak Ibu bisa download melalui link deskripsi yang sudah saya sediakan di dalam video ini. Nah, jadi tentu ini yang akan banyak dipertanyakan oleh teman-teman guru, terutama yang mungkin guru-guru yang triwulan 1-nya belum cair ya, ataupun yang sudah cair triwulan 1-nya kira-kira kapan untuk mendapatkan yang triwulan 2-nya. Nah, jadi pertama dulu yang ingin saya highlight ya, bahwa ini khusus untuk ASN di daerah ya. Jadi ASN di daerah itu telah menyalurkan ya total anggaran tunjangan guru di tahun 2025 itu di mana melalui pemerintah sebesar 70,1 triliun untuk mendanai tunjangan bagi guru sekitar 1,92 juta guru ASN di daerah ya. Berarti ini yang non pusat Bapak Ibu di seluruh Indonesia gitu. Nah, termasuk nanti di sini yang sudah khusus untuk yang triwulan 1 maupun yang triwulan 2-nya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada penyaluran langsung ke rekening ya. Jadi ini diperuntukkan bagi guru-guru ya, bahwa mulai tahun 2025 itu penyaluran tunjangan seperti TPG, kemudian TKG ya atau tunjangan khusus guru itu, dan tamsil atau bisa dikatakan sebagai tambahan penghasilan akan dilakukan langsung ke rekening pribadi guru ya. Nah, hal ini itu bertujuan untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses serta menghindari keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun untuk bisa Bapak Ibu mendapatkan pencairan itu, Bapak Ibu harus memastikan dulu bahwa data-datanya itu sudah benar semua. Itu salah satu syarat utamanya di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satu tujuannya ya, bahwa penyaluran secara langsung ke rekening guru itu adalah lebih kepada proses yang lebih cepat dan transparan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana dengan syarat pencairan ya? Syarat pencairan ini agar tunjangan Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu dapatkan ya, maka guru-guru itu wajib harus memastikan data-data Bapak Ibu itu lengkap dan valid di aplikasi Mendikdasmen ya. Nah, di mana data yang belum lengkap itu bisa menyebabkan keterlambatan pencairan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa kenapa kok yang triwulan 1 saya belum cair, ya sebenarnya dipastikan dulu bahwa apakah data-data Bapak Ibu itu sudah valid gitu ya. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa data Ibu sudah valid, tetapi bagi pusat itu ada beberapa hal yang mungkin tidak valid gitu. Nah, itu yang pada akhirnya pusat itu belum memberanikan untuk mentransfer ya langsung kepada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian berkaitan dengan status SKTP ya dan tamsil di tahun 2025 itu menyebutkan bahwa banyak guru ya yang menanyakan kapan SKTP ini ditetapkan atau diterbitkan. Jadi banyak yang terbit itu 6 Mei gitu ya tahun 2025. Nah, tapi Bapak Ibu harus perhatikan ya. Ini sekali lagi saya ulangin. Sebenarnya di beberapa video saya itu sudah saya sampaikan bahwa SKTP yang terbit sebelum, ingat ya Bapak Ibu, sebelum 10 April ya, sebelum 10 April, maka mereka akan mendapatkan tunjangannya itu paling lambat 10 Mei. Berarti 1 bulan setelah mereka mendapatkan SKTP. Nah, bagi Bapak Ibu guru
yang mendapatkan atau SKTP-nya itu terbit setelah 10 April, ya setelah 10 April, entah itu sampai 6 Mei, maka Bapak Ibu itu akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya khusus untuk yang triwulan 1 itu di awal Juni gitu. Nah, harapannya itu sebelum Lebaran Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sudah ada banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi gurunya yang triwulan 1, terutama yang SKTP-nya terbit di 6 Mei. Seperti itu. Nah, kabar baiknya lagi, untuk yang triwulan 2 juga sudah mulai dicairkan. Kayak gitu. Jadi, tolong Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pencairan SKTP yang terbit ya di 6 Mei, yang sudah mendapatkan triwulan 1-nya Bapak Ibu bisa berkomentar di YouTube ini. Begitupun juga guru-guru yang sudah mendapatkan yang triwulan 2-nya. Ya. Bapak Ibu juga sudah bisa berkomentar di kolom komentar dari YouTube saya ini. Kenapa demikian? Maksud saya itu untuk memberikan semangat kepada teman-teman guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya, khususnya untuk yang triwulan 2 gitu ya. Kalau triwulan 1 itu diharapkan bahwa sebelum Lebaran atau paling tidak molor setelah Lebaran beberapa hari ya, tidak akan lebih dari 1 minggu setelah Lebaran itu sudah akan cair. Nah gitu. Tapi harapannya untuk yang triwulan 1 itu sudah akan selesai di sebelum Lebaran Idul Adha ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, bagi Bapak Ibu yang SKTP-nya itu terbit 6 Mei dan sudah mendapatkan yang triwulan 1, mohon untuk berkomentar di YouTube saya ini. Maksud saya biar memberikan semangat kepada teman-teman guru yang lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan jawaban dari Kementerian Keuangan bahwa penyaluran itu menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Nah, berkaitan kemudian dengan tamsil itu atau yang disebut dengan tambahan penghasilan juga belum cair ya Bapak Ibu ya. Bagi guru ASN yang belum sertifikasi, tamsil juga belum disalurkan karena alasan yang sama, yaitu menunggu surat rekomendasi dari Kemendikbud. Nah, pertanyaan terkait dengan dana sisa tahun 2024 yang juga banyak ditanyakan ya oleh teman-teman guru, kenapa kok saya belum mendapatkan yang tunjangan profesi di tahun 2024 atau yang tambahan 100% THR itu. Nah, ini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana dengan sisa dana tunjangan guru di tahun 2024 yang masih belum tersalurkan ya, atau masih ada di kas daerah gitu, itu yang banyak ditanyakan. Nah, itu tidak perlu dikembalikan ke pusat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2025, di mana dana sisa itu tetap akan digunakan dulu untuk menutupi kekurangan pembayaran di tahun 2024. Nah, jadi Bapak Ibu, bisa besar kemungkinan ya, ini saya hanya cuma menduga sementara aja ya, kebenarannya itu mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan ke daerah masing-masing terkait dengan anggaran untuk TPG yang tahun 2024 ya. Kalau melihat dari peraturan yang ada, semestinya itu sudah tersalurkan dan tidak boleh dikembalikan ke pusat. Karena kenapa demikian? Karena sudah masa tutup bukunya sudah selesai. Gitu. Jadi tugasnya adalah coba ditanyakan ke bagian daerahnya masing-masing. Nah, bila masih tersisa sampai tahun 2025 akan dikompensasikan lewat pemotongan dana alokasi umum DAU atau dana bagi hasil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mekanisme baru sejak tahun 2025, sejak Maret 2025 ya. Saya yakin kalau teman-teman guru yang sudah terima TPG sejak Maret pasti sudah akan menerima yang triwulan 2-nya. Saya yakin itu. Ya, tidak mungkin yang bulan Maret mereka sudah terima kemudian yang triwulan 2 itu sudah cair dan mereka belum dapat gitu. Nah, di mana sejak Maret 2025 itu pemerintah pusat itu langsung mentransfer dana ke rekening guru tanpa perantara pemerintah daerah. Nah, syarat utamanya itu seperti apa? Yaitu ya data guru harus valid, itu dulu ya. Kemudian nomor rekening itu juga harus aktif. Sama rekomendasi dari Kemendikdasmen sudah diterbitkan. Nah, tujuan perubahan sistem ini itu adalah mempercepat pencairan
kemudian meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta meningkatkan kapasitas pendidikan nasional melalui pelayanan yang lebih baik kepada guru, gitu. Nah, itu yang diharapkan. Kenapa kemudian tujuan dari perubahan sistem tersebut. Nah, kalau ditanyakan kapan sih sebenarnya pencairan untuk TPG Triwulan 1 dan TPG Triwulan 2, jadi ini ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk yang TPG Triwulan 1 itu diperkirakan cair minggu pertama di bulan Juni. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi guru-guru yang sudah mendapatkan Triwulan 1 mungkin bisa berkomentar di sini ya, yang terutama yang SKTP-nya terbit di 6 Mei gitu. Nah, juga yang Triwulan 2 itu sudah mulai, yang sudah menerima Triwulan 1 terutama itu sudah mulai disebarkan ya atau dicairkan gitu ya. Tapi tetap bertahap ya, tetap bertahap gitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, yang perlu Bapak Ibu harus ketahui bahwa kalau Triwulan 1-nya sudah lancar, berarti Triwulan 2, 3, dan 4 itu pasti sudah akan lancar gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus menunggu lagi. Yang penting sudah bulan-bulannya, sudah waktunya pencairan, pasti sudah akan waktunya pencairan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.